Nah, Dela, Octavia, Sabina. Monggo, coba bacaannya kita dengerin. Oke, Reza Al-Ghifari dulu, monggo. Surat apa, Pak? Bebas, surat pendek yang Anda bisa kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatan hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ya, Gus. Fernanda Putra. Iya. Mana? Belum siap? Nah, ganti lagi. Kalau lama kita anggap belum siap ya. Nah, yang baru ini, Teku Zakari. Mau nyoba? Yuk, silakan. Ngajinya apa yang mau dibaca? Surat pendek. Ardelia Rahma, coba. Cukup sepertinya ya, teman-teman. Ini saya ingin tunjukkan bahwa tadi yang sudah membaca ya, saya lihat bagus semuanya ya. Jadi sudah mau baca itu bagus. Nah, sekarang masuk ke poin masalah kenapa kita perlu belajar membaca Al-Quran. Meskipun sudah mahasiswa. Ini agar terus sempurna yang pertama ya. Agar terus lebih baik. Tidak menurun kualitas bacaannya. Nah, ini penting, saling menyimak. Nah, jadi tujuan pertama adalah untuk menjaga kualitas bacaan kita agar supaya ya kita menjadi orang muslim yang berkualitas ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangatnya harus tetap lillahi taala memperbaiki bacaan atau menjaga kualitas bacaan kita. Kenapa perlu terus dijaga? Ya sekali lagi agar terus sempurna atau disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha membaca, disuarakan yang jelas. Jangan hanya di batin. Ini harapannya apa? Supaya kita semua mendapatkan keberkahan. Nah, masalah di dalam membaca itu seringkali umumnya itu yang terakhir ini. Itu tergesa-gesa biasanya ya. Karena kita ingin segera khataman, mau mendekati Ramadan, kita bacanya cepat-cepat sekali. Nah, resiko membaca cepat itu dimanapun, nah, sampai kapanpun itu biasanya ada mungkin ya, huruf-huruf yang harusnya dibaca panjang itu bisa pendek. Nah, di situ maka resikonya ya,
kesempurnaannya kurang. Tapi itu ya boleh dikatakan baik ya baik dibanding yang nggak baca sekali lagi. Tapi alangkah baiknya memang kita sebisa mungkin tidak tergesa-gesa. Nah, ini butuh manajemen waktu di dalam membaca. Kalau waktunya sempit atau mepet atau enggak banyak, ini biasanya kemudian kita itu tergesa-gesa. Atau juga mungkin karena kita memang enggak tahu cara membaca yang baik, sehingga perlu mempelajari, yaitu ilmu tajwidnya, ilmu cara membaca yang benar. Bahkan mungkin juga cara pelafalannya itu juga mungkin perlu diperhatikan. Nah, ini saya tunjukkan di sini. Ada cara pelafalan yang perlu diperhatikan kaitannya dengan makhorijul huruf. Ini biasanya teman-teman kalau mau hurufnya benar-benar bagus, itu ada tips-tipsnya dengan misalnya menyanyikan, ya, mengolah huruf misalnya ain itu dengan melakukan model apa ini ya, di YouTube Anda bisa lihat ya bagaimana cara mengasah makhorijul huruf yang betul, ya, a i u ba a i u an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Misalnya itu kita mencoba mengasah huruf ain ya, a i u ba au an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Nah, itu biasanya yang sulit. Itu butuh latihan, terutama bagi yang baru belajar atau yang belum pernah belajar itu biasanya sulit. Nah, ini posisi lidah, posisi mulut kita saat belajar. Nah, harusnya memang membaca tahsin ini ya, sampean tadi itu videonya dinyalakan. Jadi tahu betul posisi lidah Anda itu tepat atau enggak. Misalnya mengucapkan tak. Ya, tak itu yang betul lidahnya di depit antara gigi atas dan gigi bawah itu prosentase ketepatan dalam mengucapkan huruf alif, ba, ta itu akan lebih jelas. Ta itu ya posisinya di sini. Ya ini kelihatan ya di sini berapa huruf ini. Nah ini intinya diharapkan kita sebelum membaca itu, terutama bagi pemula yang belum pernah belajar secara benar di dalam pelafalan, ini perlu model-model ya seperti tadi dilakukan. Itu di YouTube bisa di browsing. Saya kira itu sangat dasar tetapi menentukan kualitas kita. Yang biasanya agak sulit membedakan pelafalan huruf-huruf tertentu. Ya, biasanya itu ain ya, ain kemudian ta, kemudian mana yang huruf-huruf yang lain ya. Nah, tadi kita lihat sekilas dari teman-teman yang membaca itu ada yang lafalnya cepat banget tadi ya di awal. Saking hafal di luar kepala, jadi langsung ingin membacanya secara cepat. Nah itu ya boleh saja, ya, boleh. Kemudian yang tadi ada juga yang relatif pelan, yang mungkin saking menghayatinya itu juga bagus. Nah intinya adalah harus semangat membaca terus.
Nah, membaca yang benar itu butuh proses. Bahkan kalau kita membacanya itu benar-benar menghayati maknanya, itu sampai kita mungkin bisa menangis, meneteskan air mata. Nah, itu tentu lebih dahsyat lagi. Hanya saja di sini kita tidak membahas sampai bagaimana membaca sampai meneteskan air mata itu. Ya. Tetapi kita cukup mempelajari cara membaca pelafalan yang baik dan benar itu perlu terus kita asah dengan cara ya membaca terus. Jangan merasa sudah cukup pintar dalam membaca kemudian tidak mau membaca Al-Quran. Justru yang sudah levelnya pinter membaca itu harus istiqomah membacanya. Nah, bagi yang belum istiqomah, apalagi belum merasa pinter, nah ini bagus untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Nah, siapa yang ikut punya program One Day One Juice? Coba raise hand di kelas ini. Yang ikut program One Day One Juice di kelas ini apakah ada? Coba raise hand. Nggak tahu di mana aja, di WA atau di grup-grup yang Anda bikin, atau di keluarga Anda bikin program One Day One Juice. Atau yang sudah khatam tahun ini ngajinya, coba raise hand. Tahun ini 2021 sudah khatam. Ada coba raise hand yang khatam? Nah, alhamdulillah ada ternyata. 1, 2, 8, 9, 15, Masya Allah, alhamdulillah. 17, 23, Masya Allah, 27, mantap. 30, wah ini pemecah rekor ya. Kelas ini diam-diam 30-an ya, 31 yang ya cukup ya 31-an tadi ya saya lihat cepat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Anda semua khususnya terkait membaca Al-Qur'an. Nah, ini menarik sekali ya. Dari kelas ini semangatnya meskipun sudah khatam masih tetap ikut mentoring. Nah, ini bagus. Dan terus membaca Al-Quran selama hidup itu senantiasa akan diberi kemuliaan-kemuliaan, keutamaan. Apalagi setelah khataman Anda itu membaca doa khataman itu. Belum khatam Anda doa khataman juga enggak apa-apa. Doa terkait apa? Ya supaya istiqomah membaca Al-Quran. Berdoa supaya pelafalan-pelafalan dalam membaca yang kurang baik itu diperbaiki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cara kita ya istiqomah membaca itu lama-lama kemudian kita bagus. Ya, cara yang kedua adalah sering mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran dari orang-orang hebat yang itu mungkin disetting dalam HP Anda atau mungkin ya, di mobil atau di rumah punya speaker Al-Quran itu dinyalakan. Itu secara tidak langsung akan memperbaiki kualitas kita sendiri. Ini di Pak Khairul itu di rumahnya hampir 24 jam ya, di setel speaker
apa ini speaker Al-Quran itu ya, yang harga berapa ratus ribu itu, yang bisa ditaruh. Jadi kalau kita masuk rumah, rumahnya itu sudah ada settingan Al-Quran, itu enak. Jadi kalau Anda tidur, biasanya pada musik-musik ya, lagu-lagu diganti dengan Al-Quran, itu jauh akan memberikan dampak positif. Buat apa? Pertama, memperbaiki bacaan Al-Quran kita sendiri. Yang kedua, mendengarkan itu sama saja ibadahnya seperti membaca. Jadi mendengarkan saja itu pahalanya seperti halnya kita membaca Al-Quran. Apalagi membaca, itu lebih kualitas pahalanya, kebaikannya lebih lagi. Karena itu segala cara bisa dicoba di dalam meningkatkan kualitas kita. Ini yang ada di buku tadi ya, seputar apa? Program tahsin ini dari aspek bawaan ya, boleh dikata anugerah Allah yang diberikan pada kita, yaitu mulut ini bisa menjadi mungkin ya, menjadi penentu kita masuk surga. Itu bisa saja kalau kita menggunakan mulut kita untuk mengungkapkan atau mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. Itu bisa membuat kita masuk surga. Ini berbeda dengan hidung. Hidung ini enggak banyak bisa apa-apa ketimbang mulut, mata, dan telinga. Mata, telinga, dan mulut ini bisa lebih cepat menentukan kita dekat dengan Allah, lebih cepat kita bagus dalam baca Al-Quran dibanding hidung, karena itu hidung itu jadi tempat berlindungnya setan ketika kita tidur. Maka bangun tidur diharapkan kita ini membersihkan lubang hidung, karena hidung kita ini nggak bisa ngomong seperti halnya mulut. Kalau mulut itu ngomong langsung menyebut nama Allah, setan lari. Tapi kalau hidung itu nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu setan lebih suka bersembunyi di hidung ketika orang tidur. Nah, beruntungnya kita yang punya mulut ini dan bisa memanfaatkannya untuk membaca dan menyebut nama-nama Allah, menyebut kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran. Yang itu sudah digaransi siapa yang mampu dan diridhoi Allah istiqomah atau terus berusaha istiqomah membaca, itu akan mendapatkan kemuliaan atau fadilah. Fadilah itu keutamaan, pahala-pahala dan sebagainya. Nah ini ya beberapa hal kaitannya dengan pengungkapan. Nah, pengungkapan kaitannya dengan huruf-huruf seperti alif, kemudian wawu, ya, dan lain sebagainya. Nah, di buku ini bisa menjadi stimulus atau ini ya, pancingan Anda semua dalam belajar mandiri di rumah. Tidak mungkin Anda satu persatu praktek semuanya, karena itu tadi langsung baca kita bisa menarik kesimpulan ya, kemampuan kita itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Bagi yang sering khataman tadi, saya yakin membacanya berbeda dengan yang tidak biasa khataman. Karena itu di antara Anda yang sudah biasa khataman, ajaklah teman-teman yang belum biasa khataman.
mungkin bikin grup WA di kelas agama Anda masing-masing, bikin program khataman. Ya mungkin digilir kalau anggota kelasnya itu ada 30, maka masing-masing anak itu 1 juz. Nah, itu saya kira misalnya dibikin 1 minggu 1 juz, nah itu sudah bisa. Ya, one week 1 juz. Kalau mau 1 hari 1 juz, ya kalau ada 30 berarti ya bisa juga seperti itu. Nah, nanti akan kemudian kita masuk ke ilmu tajwid. Nah, itu lebih mudah kalau sudah membiasakan. Ilmu tajwid itu apa ya? Ya masih terkait dengan ini cara kita membaca yang baik dan benar sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang mana harus dibaca jelas. Ya, jelas itu tidak mendengung, tetapi benar-benar jelas seperti halnya contoh ini ya. Apa ini? Bila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idhar, maka cara melafadzkan atau mengucapkannya harus jelas. Jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf halqi ya, atau tenggorokan seperti alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha, nah ini harus dibaca dengan jelas. Sekali lagi, pelafalan huruf yang sering kadang disamakan tuh ha dengan ha ini kadang disamakan. Kalau menyebut nama Nabi Muhammad itu nggak boleh mengucapkannya Muhammad. Ya. Kalau Anda pakai Muhammad, walaupun tulisan bahasa Indonesia itu bisa terjebak ini, padahal yang betul pakai ini. Ya seperti background saya itu Allah sama Muhammad, nggak pakai H tetapi pakai H. Anak kecil biasanya di TK itu mengucapkan ain dengan alif itu disamakan. A dengan A. Tapi karena memang masih usia dini, ya pelafalannya disamakan ain dengan A itu dengan alif itu dimaklumi. Nah, kaitannya dengan idhar, ini huruf-huruf ini juga harus diperhatikan. Biasanya kalau Anda pengen bacanya lebih tepat, di HP Anda silahkan download aplikasi yang Al-Quran plus tajwidnya. Biasanya ada tanda merah warna-warni ya, merah, kuning, hijau, orange, dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira membantu sekali ketika kita tahsin ya, membaca Al-Quran untuk memperhatikan kualitasnya. Nah, ini biasanya Anda semua yang benar-benar pengen membaca sambil belajar itu biasanya memakai Al-Quran yang standar begitu. Ini ya keterangan-keterangan ini saya kira lebih lengkap kalau kemudian tadi didukung dengan contohnya langsung, yaitu kalau saya biasanya itu mendownload aplikasi di HP ya, di Play Store itu yang versi Al-Quran plus tajwidnya. Nah, itu di sana ada tanda-tandanya. Jadi kalau ini maka berhenti misalnya. Maka di situ ada keterangannya berhenti. Jadi kita nggak boleh berhenti sembarangan. Karena ini nggak kuat. Ini saya tenggorokan sehingga asal baca asal berhenti. Nah, pertama-tama saya kira tidak masalah. Tapi kalau sudah levelnya Anda ini mahasiswa, apalagi nanti
Anda harus juga berkeluarga, punya anak. Kalau kualitas bacaannya udah ada bagus, itu insya Allah nggak bisa menjadi contoh yang baik. Uswatun hasanah. Nggak malu gitu kepada anak. Itu pentingnya kita itu belajar lebih cepat dan lebih baik di dalam kaitannya dengan agama. Nah itu saya kira poin-poin yang sedikit sudah saya sampaikan atau yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Dan juga boleh berbagi pengalaman. Karena tadi saya lihat sudah banyak yang khatam. Mungkin ada yang di sini sudah hafal 30 juz. Itu di kelas Pak Khairul ya, kelas agama Islam kelas berapa itu? Kelas 12 itu ada yang sudah hafal 30 juz. Ketua kelasnya laki-laki. Kemarin sebelum masuk di ITS saya ikut menyeleksi calon mahasiswa jalur tahfidz Quran 30 juz, itu ada sekitar 200 mahasiswa yang angkatan Anda ini. Apakah ada yang di kelas ini yang hafal 30 juz? Coba resen yang pernah hafalan sampai 30 juz. Halo? Ya mestinya ada ya, mestinya ada. Nah itu saya kira bagus. Ini Pak Khairul membuat program menjaga hafalan mahasiswa ITS. Pak Khairul membuat grup WA namanya GTO, singkatannya itu GTO, kayak masuk tol itu kan ada GTO ya, tapi GTO itu singkatannya Griyo Tahfidz Quran Online. Jadi bagi mahasiswa yang mau menjaga hafalannya, itu Pak Khairul sebagai dosen agama Islam di ITS ya, lillahi ta'ala membuat program itu baru tahun ini. Itu ada mahasiswa Pak Khairul beberapa yang hafal Quran, ada yang 1 juz, ada yang 15 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz, itu masuk di situ dalam rangka menjaga hafalannya. Jadi murojaah sama ziyadah. Jadi yang dipimpin oleh mahasiswa sendiri, Pak Khairul ikut memantau saja. Jadi sebagian kayaknya ada yang di pertemuan ini ikut kuliah Pak Khairul sepertinya. Tapi yang masuk di grup hafalan tahfidz Quran, yang perempuan saya bikinkan WA grup WA sendiri, yang laki-laki sendiri ya, biar fokus. Jadi kayak pondokan online gitu ya, pondokan virtual. Untuk apa? Kelas hafalan Al-Qur'an, tapi ini di luar kuliah. Jadi bagi mahasiswa ITS yang ingin tidak sekedar belajar membacanya saja, tetapi sampai hafalan 30 juz, itu kita dukung, kita support dengan grup WA itu. Setiap saat mau lapor ziyadah menambah hafalan itu, dan insya Allah kalau memang nanti bisa meningkat, ya, perlu sertifikat ya pengakuan, insya Allah kita akan juga bikinkan ya, kita tapi tetap dites dulu. Nah, dites atau ininya itu karena memang manfaat dari membaca Al-Quran ini luar biasa. Terutama apa? Nanti saat-saat ini aja, selama hidup aja udah kelihatan. Jadi sampean yang sering baca Al-Quran itu mesti wajahnya itu berbeda dengan yang tidak pernah membaca Al-Quran. Itu. Kalau sering baca Al-Quran itu nanti juga bisa menjadi syafaat. Al-Quran itu bisa bisa menolong kita, membantu kita ya, selamat dunia ya, terutama selamat di akhirat.
itu banyak sekali. Karena itu Pak Khairul sangat semangat di dalam program tahsin ini, ketimbang tema-tema yang lain. Yang dalam mentoring itu nomor 1 Pak Khairul paling semangat itu adalah tahsin. Hari ini harusnya adab mencari ilmu kalau nggak keliru, tapi Pak Khairul minta tahsin dulu diutamakan. Ya. Itu kenapa? Karena bagi mahasiswa ini sangat penting. Bagi kita semua itu penting, bagi dosen itu penting. Nah, monggo yang mau bertanya seputar tahsin, mungkin juga tahfidz, silahkan. ITS juga ada program pemberian apa itu, beasiswa tahfidz atau program-program di Masjid Manarul Ilmi ITS maksud saya ya. Itu buat mahasiswa itu sepertinya banyak ya. Anda bisa coba browsing di media sosialnya Masjid Manarul Ilmi ITS. Itu ada ya. Monggo Mbak moderator, Mbak Riza Asmi, mungkin itu dulu sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan, monggo dipandu. Baik, Bapak, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa ini. Untuk itu kepada teman-teman Mente yang ada pertanyaan, monggo bisa langsung disampaikan. Bisa melalui on mic dengan raise hand dulu, atau juga melalui kolom chat Zoom. Oh ya Bapak, sudah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 11, Pak Fadlur Rahman Rashid dulu, monggo silakan. Bismillah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fadlur Rahman Rashid dari Departemen Arsitektur, kelas PAI 11, Bagus 2. Ingin izin bertanya, apakah hukum belajar tajwid, sedangkan pada zaman Rasulullah ilmu tajwid belum resmi ada atau belum dibukukan? Mungkin itu aja dari saya, sekian. Baik, sepertinya ini langsung dijawab dulu atau bagaimana Bapak? Atau lanjut pertanyaan ke selanjutnya? Lanjut. Oh, lanjut dulu ya. Kepada Muhammad Niko dari kelompok 12, bisa langsung bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Nama saya Muhammad Niko Syarul Najib dari kelas PAI 12. Izin bertanya, Pak. Kalau misalnya sepengetahuan saya itu kalau membaca surat Al-Fatihah pada sholat itu kan wajib, Pak. Nah, kalau pada saat membacanya itu ada beberapa huruf yang kurang benar pada saat dibaca, itu hukumnya gimana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Muhammad Niko. Bisa langsung dijawab, Pak. Monggo. Pertanyaan yang pertama tadi dari siapa tadi? Hukum mempelajari tajwid sedangkan pada zaman Rasulullah tidak dipelajari. Dari Fadlur Rahman Rashid. Baik, terima kasih Mas Fadlur Rahman dan Mas Niko ya, betul ya. Nah, luar biasa pertanyaannya. Jadi kaitannya dengan hukum, ini kalau Anda browsing di Google ya, ulama sepakat bahwa benar memang Rasulullah SAW ya di dalam apa ini kaitannya dengan membaca ini tidak menyampaikan secara langsung ya di dalam hadisnya, tetapi di dalam Al-Quran sendiri ya sebagai dalil yang sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya disampaikan pada
Nabi Muhammad dan kita semua bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan tartilan. Warotilil Qur'ana tartilan. Dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Itu adalah perintah Allah. Bacalah Al-Quran dengan tartilan. Nah, untuk membaca dengan tartil ini diperlukan ilmu tajwid. Dari dasar ini, ulama sepakat hukumnya wajib. Fardu ain. Wajib bagi setiap individu. Wajib ain. Jadi kalau pengen menjadi seorang muslim yang berkualitas, maka haruslah berkualitas di dalam membaca produk-produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama adalah Al-Quran. Dalam surat Al-Muzammil ayat 4, Allah meminta untuk baca itu dengan tartil. Nah, dari situ banyak ulama sepakat bahwa wajib ain. Itu ya. Nah, kalau kemudian bacanya nggak bagus bagaimana? Kaitannya tadi ya dalam sholat. Nggak tartil gimana? Nah ini tentu ada toleransi. Tapi jangan kemudian dibiarkan terus. Jadi kalau nggak bagus itu jangan dibiarkan terus. Selama masih hidup, selama masih berproses keberkualitas, itu toleransi tetap ada, tetap boleh. Tapi jangan dibiarkan. Ya, kalau nggak berkualitas jangan dibiarkan terus. Allah bisa tidak suka. Allah itu mencintai yang baik-baik. Orang yang berbuat baik itu dicintai Allah dalam kaitannya membaca Al-Quran. Ya membaca dengan sebaik-baiknya. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, kaitannya dengan tahsin itu orangnya disebut muhsin. Jadi orang yang suka membaca yang baik, mengucapkan yang baik, berbuat baik itu namanya muhsin. Di dalam Al-Quran yaitu salah satu orang yang dicintai oleh Allah adalah muhsinin, yaitu orang-orang yang suka berbuat baik. Dalam membaca Al-Quran, bacanya tidak asal-asalan, tapi pakai ilmu. Ilmunya apa namanya? Tajwid. Yang harusnya dibaca panjang, itu harus dibaca panjang. Yang harusnya dibaca pendek, harus pendek. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah, yang sering harusnya dibaca panjang, tapi dibaca pendek itu bisa dilihat mana yang misalnya nah, harusnya ada tasdid tapi nggak diberi tasdid. Itu contoh-contoh waladolin. Nah, itu nggak ada tasdidnya. Itu sudah ada yang kurang, berarti sama saja nggak berbuat baik. Nah, itu sama saja apa? Mengurangi. Di situ mengurangi apa? Makna, mengurangi ini kebaikan sendiri. Nah, untuk karena itu penting ya, kita harus benar-benar pelajari supaya apa? Sholat kita diterima kalau bacanya benar, sholatnya benar. Allahu Akbar. Allahnya harus di situ ya. Jangan Allahu. Kan orang Jawa itu kadang-kadang belum belajar ilmu tajwid, itu Allah. Padahal tulisannya di ini saya coba Allah. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Nah, gimana? Diterima nggak sholatnya?
Yang tahu Allah sendiri, yang tahu sholat kita diterima atau tidak hanya Allah, tetapi Allah itu sudah memberikan informasi-informasi bahwa apa namanya itu yang diharapkan oleh Allah, seperti nama sampean ya Mas Fadlur Rahman Rashid ini, pasnya orang itu membaca nama sampean itu benernya yang gimana? Halo? Ya, Pak. Yang benar baca namanya sampean ini gimana yang paling benar menurut sampean? Kurang lebih gini, Pak. Fadlur Rahman Rashid. Nah, ini kalau Mbak Aisyah suruh baca, iso kalau orang Jawa itu bisa bukan Fadlur Rahman. Gimana tadi? Fadlur Rahman Rashid. Nah, Fadlur Rahman Rashid. Nah, itu bisa orang Jawa Fadlur Rahman, bukan Fadlur Rahman. Nah, jadi apa namanya itu bisa berbeda ya. Nah, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berharap pada kita di dalam melafalkan itu jangan sampai asal-asalan. Jadi pertama nggak boleh asal-asalan. Nah, ilmu tajwid itu ilmu untuk supaya nggak asal-asalan di dalam apa mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar. Ada kan yang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allah bukan Allah, harusnya yang betul Allah Akbar di situ. Seperti tadi Muhammad harusnya begitu, tapi ada yang lihat baca di bahasa Indonesia Muhammad. Muhammad. Jadi hak jadinya. Nah, kayak gitu itu juga harus Muhammad di hak harusnya ya. Nama-nama teman-teman saya kira juga ada yang sulit ketika kadang-kadang nggak disampaikan atau diucapkan seperti itu. Itu mungkin jawaban singkatnya dari Pak Khairul. Boleh yang lain mau menambahkan, melengkapi dari jawaban saya juga boleh ya. Kita saling belajar. Prinsipnya jangan asal-asalan dalam belajar agama Islam. Karena nanti hasilnya bisa asal-asalan. Jangan sampai. Ya. Nah ini karena itu ada mentoring. Harapannya Anda itu lulus kuliah agama Islam tuh nggak hanya sekedar lulusan, tapi lulus beneran. Nanti kalau diajari kakak kelas Anda, ya, di mentoring berikutnya, ya, manfaatkan. Monggo Mbak moderator, ada lagi? Monggo kepada teman-teman peserta, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya, tadi pertanyaannya dari Fadlur Rahman Rashid dan Mas Niko sampun terjawab semuanya, Pak. Ya, kurang lebih ya, singkat-singkatnya begitu saja. Karena waktunya juga masih banyak, sepertinya teman-teman bisa menanyakan lagi. Monggo, masih dibuka sesi tanya jawabnya. Atau mungkin ya, sudah ada yang bertanya dari kelompok 11 atas nama Aunul Mahdi, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aunul Mahdi Ar-Rosi dari Departemen Manajemen Bisnis. Pertanyaan saya gini, Pak, apakah di dalam Al-Quran ataupun hadis apakah ada perintah untuk menghafal Al-Quran, Pak, di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Aunul Mahdi. Selanjutnya
Dari kelompok 13, Raffi Mubarok, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Raffi Mubarok Al-Barik dari kelompok 13. Sebelumnya telah dijelaskan tentang beberapa kesulitan dalam melakukan tahsin ya. Ini salah satunya adalah tergesa-gesa sewaktu membaca bacaan gunnah. Nah, sebenarnya dalam membaca Quran itu bagaimana sih standar agar tidak tergesa-gesa dalam membaca Quran? Cukup sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Aunul Mahdi dan Raffi Mubarok. Kepada Bapak Khairul Mahmud, monggo bisa langsung dijawab. Luar biasa ya pertanyaannya, semakin malam, alhamdulillah. Ini tanda Anda itu nggak asal-asalan. Jadi mahasiswa itu Anda dibayari orang tua, kuliah itu serius. Dan insya Allah hasilnya akan serius. Dan bermanfaat dunia akhirat. Insya Allah ya. Apalagi ini ilmu Allah. Ilmu yang insya Allah membawa kita sampai di akhirat. Itu bagaimana? Pertama, ini kalau Anda browsing ya, kaitannya dengan dalil menghafal Al-Quran. Ini Anda bisa temukan tentang benefit, advantage, atau manfaat dari orang belajar Al-Quran. Seperti kita hari ini termasuk belajar Al-Quran. Ya, dari dalil-dalilnya itu supaya ketambah mantap bahwa orang yang belajar Al-Quran itu termasuk orang yang baik. Dan apalagi kemudian mengajarkannya. Guru-guru TPA, TPQ di musola-musola di masjid itu orang baik. Karena dia mengajarkan. Kemudian anak-anak yang belajar TPQ, TPA itu anak yang baik. Karena dia adalah orang yang belajar. Nah, menghafal Al-Quran itu membaca termasuk kaitannya dengan dalil menghafal itu diambil dari sini. Ya. Membaca Al-Quran itu bisa manfaatnya nanti ya, di akhirat itu memberikan syafaat pada pembacanya. Kalau Anda itu lihat videonya Syekh Ali Jabir sebelum meninggal dunia, Syekh Ali Jabir itu pernah merasakan suasana di kuburan. Jadi suasana dikubur, terus didatangi malaikat. Di dalam mimpi ya, dalam mimpi Syekh Ali Jabir sebelum meninggal dunia itu mimpi dikubur, didatangi dua malaikat, seakan-akan mau disiksa. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah sosok yang luar biasa di luar dugaan Syekh Ali Jabir yang hafal Al-Quran. Itu ayat-ayat Al-Quran itu memberikan semacam perlindungan. Jangan, gampangnya gini, kenapa kamu malaikat kok mau mencoba-coba menyiksa orang yang dalam dirinya ini ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu malaikat tidak jadi. Nah, ini contoh, ya, contoh. Dan Anda kalau lihat video-video yang terkait dengan kematian, itu betapa kedahsyatan, keganasan Al-Quran itu luar biasa. Terutama pertama surat Al-Muluk, yaitu sangat menolong pada orang yang meninggal dunia. Di saat pertama kali yaitu di kuburan. Karena perjalanan hidup itu sampai ke surga itu kan melalui titik-titik atau pos-pos penting. Yang pertama kan kuburan, di alam
alam barzah. Kemudian sampai kemudian Sirotol Mustaqim dan lain sebagainya, itu juga ada ayat-ayat tertentu. Dan semua itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ketika orang itu menghafalkan semua, sempurnalah orang itu semuanya. Dengan catatan, semua hafalannya itu didasari lillahi ta'ala. Selama membaca didasari lillahi ta'ala saja, itu juga hadis riwayat Muslim ini berlaku. Membaca saja sudah mendapatkan syafaat, apalagi menghafalkannya. Jadi ini termasuk dalil ya yang dijadikan dasar oleh para penghafal Al-Qur'an. Itu saya kira poin penting yang saya sampaikan. Ya, pertanyaan kedua tadi apa? Haris. Tentang standar membaca Al-Quran yang baik dan tidak tergesa-gesa itu seperti apa, Pak? Dari Raffi. Nah, ini yang belum ada alat teknologinya. Kalau Anda mau bikin, boleh juga ya. Ya, masing-masing orang beda ya. Tetapi yang jelas tergesa-gesa ini bisa dimaknai dari segi kecepatan ya kita membaca. Biasanya umumnya begitu. Tetapi juga sebetulnya tergesa-gesa ini bisa juga dimaknai ketika kita itu dalam arti yang luas, bahkan maknanya bisa asal membaca. Istilahnya mungkin membaca hanya sampai di kerongkongan, sampai di tenggorokan sini. Kita tidak menghayati. Seperti misalnya kita sholat membaca Al-Fatihah. Ketika membaca Al-Fatihah, Anda kalau sholat duhur sendirian, ya kan, bacanya cepat atau enggak? Apalagi kuliahnya mepet. Ya, Anda cepat, Anda khusyuk, tidak. Pertama orang tergesa-gesa itu yang potensi tergesa-gesa ya, ini saya katakan pertama untuk mendeteksi ya. Orang yang bisa dideteksi tergesa-gesa itu orang yang tidak tahu artinya apa yang dibaca. Itu potensinya tergesa-gesa. Parameternya gitu. Orang yang nggak tahu artinya itu potensi tergesa-gesa bacanya itu besar. Orang yang bacanya cepat tapi tahu artinya belum tentu dia orang itu tergesa-gesa. Tapi kalau orang yang nggak tahu artinya, potensi untuk tergesa-gesa itu besar. Karena itu saya sering menganjurkan, coba ya, apa yang dibaca dalam sholat itu diketahui artinya. Allahu Akbar, itu artinya apa sih? Kalau nggak tahu, ya Allahu Akbar, Allah. Kemudian Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu artinya apa sih? Kenapa Al-Fatihah harus dibaca? Ada yang tergesa-gesa sholatnya itu sampai nggak tahu bahwa Al-Fatihah itu wajib dibaca. Dia sholat itu nggak baca Al-Fatihah. Dia pikir sudah sholat, padahal itu menurut Allah tidak. Karena syarat sholat itu minimal baca surat Al-Fatihah. Nah, ini contoh. Orang yang sholatnya tergesa-gesa itu nggak membaca surat Al-Fatihah. Orang ngaji tergesa-gesa itu nggak tahu artinya, itu potensinya tinggi untuk. Tapi bukan berarti orang yang nggak tahu arti pasti tergesa-gesa. Ini berbeda lagi ya. Beda lagi. Tetapi saya katakan untuk mendeteksi dini itu saya kira dominantly dari situ. Makanya Pak Khairul itu kalau ngajak anak Pak Khairul ya kita coba pahami, hayati ketika baca Al-Fatihah ya sholat. Nah coba bantu artikan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin adalah artinya segala puji ya, bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta.
Jadi Allah itu bukan Tuhannya orang Islam saja, tetapi Tuhan seluruh yang ada di langit dan bumi, Tuhan bagi semua yang ada di antara langit dan bumi. Pokoknya di seluruh alam semesta ini. Dan itu permintaan Allah. Jadi kalau kita bilang alhamdulillah, sebetulnya kurang sesuai dengan harapan Allah. Allah itu mengharapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ngomong bersyukur itu yang lengkap. Jangan cuma alhamdulillah. Itu sebetulnya yang diminta Allah itu lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya pernah bertanya, Allah itu Tuhannya siapa? Saya pernah waktu kuliah masih offline itu tanya ke mahasiswa di kelas. Itu ada yang menjawab Allah itu Tuhannya orang Islam. Nah, jawaban itu kalau menurut Al-Fatihah itu enggak tepat. Yang tepat adalah Allah itu Tuhannya seluruh alam semesta, ya. Dengan redaksi alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya apa di situ? Malik Yaumiddin. Ya, Rahmanir-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Coba kalau kita sholat baca Al-Fatihah, menghayati maknanya, kira-kira pikiran kita ke Allah atau ke selain Allah? Ke Allah, Bapak. Halo Bapak, mohon maaf apakah terputus nggih Bapak Khairul Mahfud? Monggo ditunggu sebentar ya teman-teman. Sepertinya Bapaknya sedang terputus. Oh iya Bapak, tadi sempat terputus nih. Oh Monggo iya. bisa dilanjutkan. Ini pakai jaringan internet HP saya sendiri akhirnya ini. Di hotelnya di Novotel ini agak terganggu sepertinya, apa karena hujan ya, nggak tahu. Nah baik, itu tadi jawaban singkat saya ya. Semoga tambah Anda semua ini terus
Ya, bersama-sama ya kita ini mencoba memperbaiki diri. Insya Allah kalau kita berkualitas, itu insya Allah akan melahirkan generasi yang berkualitas. Saya pernah cerita di kelas kuliah, keluarga yang beruntung itu kalau orang tuanya soleh, berkualitas, anaknya juga berkualitas. Itu keluarga yang perfect. Seringkali faktanya itu kadang orang tuanya berkualitas, soleh, anaknya belum berkualitas, atau belum soleh. Nah, itu tugas berat orang tua. Atau sebaliknya ada juga keluarga itu yang orang tuanya biasa-biasa, belum soleh, anaknya tapi karena mungkin mondok atau dia ngajinya bener, mau serius, itu menjadi anak yang soleh atau solihah. Nah, ini yang berat adalah anaknya, bagaimana mendukung orang tua supaya berkualitas di dalam beragama. Yang kasihan itu kalau keluarga orang tuanya nggak berkualitas, anak-anaknya juga nggak berkualitas dalam kaitan agama. Ini menurut saya kasihan, walaupun mungkin sukses dunianya, ekonominya itu bagus, dunianya bagus, tapi akhiratnya masih kurang. Nah, ini maka menurut saya PR besar. Itu justru di situ letaknya, karena sejatinya yang seharusnya diperjuangkan adalah itu kehidupan yang abadi, yaitu setelah kehidupan dunia. Nah, itu modal-modalnya ya salah satunya yang paling menentukan adalah kualitas kita di dalam membaca Al-Quran. Karena dari Al-Quran itulah akan memiliki efek kepada ibadah-ibadah yang lain. Memiliki efek yang luar biasa terhadap kualitas kita di dalam beragama itu sendiri. Makanya sekarang berbondong-bondong orang itu mengikuti program-program tahfidz di mana-mana, dan ini kesempatan menurut saya. Allah memberikan izin seluas-luasnya dimanapun. Ini berbeda dengan zaman Pak Khairul dulu. Kecil itu untuk ngaji itu berat, program tahfidz. Sekarang Pak Khairul sendiri ya belum hafal Quran. Ya, hafalnya baru surat-surat pendek, itu belum semua. Hanya Pak Khairul yang merasa sebetulnya tinggalan. Malah anak Pak Khairul sudah hafal sekian juz ya, timbang Pak Khairul, malah ini lebih bagus hafalannya anak saya ketimbang Pak Khairul. Nah, ini juga tidak apa-apa. Kemarin Pak Khairul waktu naik haji itu alhamdulillah dipertemukan Allah dengan para penghafal Quran, termasuk dengan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi satu rombongan. Alhamdulillahnya lagi itu, alhamdulillah Rabbil Alamin ya, tanpa batasnya. Itu Pak Khairul haji gratis, diundang oleh kerajaan Arab Saudi. Itu yang saya tahu, yang diundang banyak rata-rata itu para penghafal Quran. Bahkan satu keluarga itu hafal semua. Itu yang dapat undangan. Pak Khairul itu diundang karena Allah ya. Alhamdulillah. Bersama mahasiswa ITS yang hafal Quran, ya, 30 juz, itu dapat haji gratis tahun 2018 kemarin bersama Pak Khairul. Mungkin karena Pak Khairul ini ya, itu juga baru mencintai Al-Quran, boleh dikata begitu. Itu didekatkan dengan para penghafal Quran. Terus sampai motivasi anaknya Pak Khairul supaya jadi penghafal Quran juga. Tapi yang jelas, kita kalau tidak ada waktu menghafalkan, maka paling masuk akal adalah menjaga kualitas bacaan dulu. Saya kira penting. Yang paling realistis adalah memperbaiki bacaan itu saja. Kalau sudah sukses, saya kira
lumayan ketimbang sudah nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau memperbaiki. Saya kira nggak ada kata terlambat bagi yang belum pernah sama sekali, tapi bagi yang sudah punya pengalaman dan pengamalan dalam membaca bahkan menghafal, ini sungguh saya kira mulia ya, itu sudah dirasakan. Monggo yang lain yang mau bertanya silakan. Oke, monggo kepada teman-teman jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand. Atau kalau kendala bisa melalui kolom chat Zoom. Atau mau nyoba bacaannya yang belum tadi, silahkan. Yang mau dikoreksi. Oh ya, silahkan teman-teman. Ini Bapak Khairul meminta untuk teman-teman yang belum mempraktekkan bisa mempraktekkan. Oh ya, sudah ada yang raise hand dari kelompok 9. Rizky, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Rizky dari kelompok 9. Pak, izin bertanya, ini dasar sih Pak. Kenapa dari kecil kita itu diajarin mengaji bahasa Arab? Yang menurut saya fungsi Al-Quran sebagai panduan hidup itu kurang maksimal gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Bisa diulang lagi tadi pertanyaannya gimana? Sejak Kenapa kecil? ya kita itu diajarin mengaji bahasa Arab? Sedangkan kan Al-Quran itu sendiri fungsinya pedoman hidup gitu loh Pak. Oh ya, betul. Inilah. Nah, apa hubungannya bahasa Arab dengan Al-Quran ya? Nah, yang jelas Al-Quran itu bahasanya lebih dekat dengan bahasa Arab. Karena memang para nabi dan rasul itu dominantly ada di kawasan Timur Tengah yang berbahasa Arab. Bahasa Arab ini ya, fungsinya apa? Untuk memahami pesan-pesan Al-Quran yang diturunkan di tanah Arab, ya, terutama ayat-ayat Makkah itu turunnya di Mekah, ya, di mana Rasulullah dilahirkan, ya, di sekitar Masjidil Haram. Maka itu ayat-ayat yang dikatakan ayat-ayat Mekah karena turunnya di sekitar situ. Kemudian ayat-ayat yang kedua itu ayat-ayat yang turun di area Madinah, kemudian disebut ayat-ayat Madinah. Nah, semua itu ya, tidak lepas dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini seperti bahasa Inggris, kita mau baca buku-buku ilmu-ilmu tentang ini dari negeri-negeri Western area, Western countries, ya maka kita harus belajar bahasa Inggris dulu, gitu kan? Jadi Pak Khairul kemarin ke Amerika, ya, sebelum pandemi Corona itu ikut program kompetisi dosen agama Islam untuk ke Amerika, ke kampus University of California di Riverside dan di Los Angeles. Kompetisi yang dipilih hanya 7 dosen. Nah, Pak Khairul terpilih satu-satunya dari TS. Terus kemudian jadi ketua rombongan ke Amerika, itu jadi ketua rombongannya. Ya, untuk apa? Tahu
bagaimana agama Islam diajarkan di kampus di Amerika. Karena Pak Khairul mengajar di Indonesia. Ini studi banding gampangnya gitu ya. Tapi itu program short course selama kurang lebih 21 hari. Ya mendekati 1 bulan lah ya di Amerika. Nah, mau nggak mau Pak Khairul harus belajar bahasa Inggris dulu. Kan cuma studi banding gampangnya, cuma dengerin, cuma lihat-lihat aja ya kan gitu. Nah, sama kita itu untuk lebih tahu lebih dalam tentang makna dan pesan Al-Quran itu harus belajar bahasa Arab. Penting. Makanya di pondok-pondok bahasa Arab itu yang utama. Karena kitab-kitab yang disampaikan, yang dipelajari, itu kitab-kitab produk-produk Arabic countries. Kalau kuliahnya itu di perguruan tinggi Western countries, maka harus dong belajar bahasa Inggris. Ini Pak Khairul ke NTU, ya, Nanyang Technological University ke Singapura. Kemudian the National University of Singapore di mana? Singapura. Ya, Pak Khairul juga lihat itu mahasiswa ITS kan diajak rombongan ke sana ya. Ya, disambut kan pakai bahasa sana. Saya bahasa Inggris juga. Nah, berbeda dengan di Malaysia atau di Arab ya. Yang dominan masyarakatnya Muslim. Nah, itu tidak harus bahasa Inggris, tapi juga bahasa Arab dan sebagainya. Tapi yang jelas gunanya bahasa Arab dikaitkan dengan Al-Quran itu untuk memahami pesan-pesan Al-Quran yang memang juga sangat erat dengan bahasa Arab. Itu saya kira pentingnya kita sebetulnya juga belajar bahasa Arab di situ. Cuma di ITS ini belajar agama Islam itu nggak ada materi belajar bahasa Arab. Ya ini sebetulnya ada yang kurang memang. Tapi ya mau nggak mau Anda harus belajar sendiri kalau pengen tahu tentang apa ini, lebih banyak tentang Al-Quran, tentang literatur Arab. Jadi waktu Pak Khairul haji itu didampingi penerjemah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Madinah, Universitas Islam Madinah atau apa University of Islamic University of Madinah, Islamic University IUM ya singkatannya itu ya masih seperti Anda tapi bahasa Arabnya jago-jago itu anak-anak Indonesia juga ya mungkin karena mondoknya ngajinya bahasa Arab semua, kalau Anda kan bahasa Inggris semua. Kalau Anda ada sih kampus di Arab yang sekarang pakai bahasa Inggris ada. Ya ada teman kita yang kuliahnya di Amerika, ngajarnya itu di Arab Saudi ya. Tahu nggak? Itu ada. Jadi dia kuliahnya di mana? Di Amerika, S3-nya, kemudian ngajarnya S1 di kampus di Arab Saudi. Nah, dia dari Indonesia. Nah, karena dia itu pondok, jadi Al-Qur'annya bisa, Arabnya bisa, kemudian Inggrisnya bisa karena pernah ke Amerika gitu ya. Nah, kalau ke Cina ya maka mau nggak mau harus pakai bahasa Mandarin. Jadi kemarin Pak Khairul juga ke China, ke Beijing. Jadi Pak Khairul itu kan termasuk orang yang suka penasaran ya dalam kaitannya ilmu. Jadi Rasulullah menganjurkan utlubul ilma walau bisin, ya tuntutlah ilmu walau ke China sekalipun, ke Tiongkok. Jadi Pak Khairul berdoa pada Allah, ya Allah ridhoi saya untuk bisa ke China, ke Amerika, ke Singapura, ke mana-mana. Nah, dan tolong gratiskan, dan Allah mengabulkan. Jadi alhamdulillah banyak ya Pak Khairul itu. Alhamdulillah dapat nikmatnya Allah itu alhamdulillahirabbil alamin, berlipat ganda ya, saya kira tanpa batas. Itu sebelum pandemi corona.
Dan Pak Khairul itu enggak suka pergi bolak-balik. Ya, misalnya sekarang ditawari ke Amerika lagi sudah bosen. Saya pengennya sekali sudah cukup lah. Ke China sudah cukup, mana yang belum? Oke, lihat. Dan di situ yang saya pelajari ya seputar agama, karena memang Pak Khairul faknya agama. Jadi kalau ke China ya Pak Khairul ke Beijing sama di Beijing Institute of Technology di Beijing, ya, itu sekaligus mampir ke masjid pusat pendidikan Islam di Cina, ya situ. Nah, yang dijadikan inspirasi Masjid Cengho di mana di Indonesia. Kebetulan Pak Khairul kan juga termasuk penceramah di Masjid Cengho di Surabaya, masjid bernuansa China. Pak Khairul juga pernah belajar Mandarin ya, sebelum ke China. Nah, untuk apa? Supaya sedikit banyak tahu lah ya, paling enggak WA ini gitu. Amanah hauma gitu ya, dan sebagainya. Ya, yang simbol-simbol syek atau amsia dan sebagainya. Tapi ya enggak menguasai dalam ya, yang penting kita ini. Tapi kalau dengan Al-Qur'an ya kita sebisanya itu terus menambah kuantitas dalam belajar, termasuk mungkin memahami maknanya, menambah jumlah bacaan atau hafalan. Syukur kualitas-kualitasnya itu tadi diperhatikan dengan berbagai dukungan teknologi ya, melalui HP Anda. Saya kira banyak kemudahan dibanding zaman dahulu harus repot-repot ke sana kemari. Kalau sekarang ini dari HP saja belajar bahasa Arab ada, Al-Qur'an ada, semua lengkap, tergantung willingness, kemauan kita, niat. Karena ini manfaatnya sampai dunia akhirat. Ada lagi, monggo yang mau bertanya atau membaca boleh. Ada yang juara MTQ mungkin, nah biasanya kualitas bacaannya di atas rata-rata. Dan bisa direkomendasikan ITS untuk ikut lomba-lomba. Kalau ada di kelas ini yang pernah juara MTQ, boleh japri Pak Khairul, nanti saya rekomendasi ke tim dosen yang bisa memberikan arahan lebih lanjut untuk lomba-lomba MTQ atau kaitannya dengan baca tulis Al-Quran, boleh. Koordinasi dengan moderator atau Mbak mentor ya. Iya, teman-teman kalau ada pengalaman di bidang Al-Quran, monggo bisa langsung chat bapaknya di Zoom atau nanti dikoordinasikan dengan mentornya masing-masing. Alhamdulillah sepertinya sudah puas semua ini. Alhamdulillah. Semoga ada manfaatnya bagi Pak Khairul ya. Biasanya itu memberikan motivasi pada mahasiswa, ya, belajar itu nggak perlu lama-lama, yang penting itu lama-lama mengamalkannya. Jadi belajar membaca ini tahsin juga saya kira nggak perlu terlalu lama, yang penting lama-lama mempraktekkannya. Insya Allah akan dijamin oleh Allah kualitasnya kalau kita istiqomah ya, mengamalkannya. Ya dari baca dulu ya sebisanya, mendengarkan mana-mana ini ya video-video atau audio-audio yang keren-keren menurut Anda, sesuai selera Anda, yang bisa mungkin mempengaruhi Anda, kita semua lebih baik dalam belajar ya, membaca atau melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin cukup, Mbak
Arisa Asmi dan yang lain. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bapak Khairul Mahfud atas materinya yang sangat luar biasa kali ini. Karena waktunya juga sudah cukup larut, jadi sesi Kita materi. akhiri dulu dengan baca doa kafaratul majelis ya. Ya, monggo Bapak, silakan. Kita akhiri dengan berdoa pada Allah dengan doa kafaratul majelis agar Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kualitas kita di dalam membaca Al-Qur'an dan yang terkait dengan Al-Qur'an semoga kita juga termasuk ya, digolongkan yang mencintai Al-Qur'an dan dicintai oleh Al-Qur'an, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Doa kafaratul majelis. Ya, mari silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa a'udzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dengan berakhirnya sesi materi dan juga tanya jawab kali ini, berarti berakhirlah sudah sesi mentoring kita, yaitu tentang tahsin membaca Al-Quran. Untuk itu saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Khairul Mahfud sebagai pemateri, dan insya Allah semoga materinya bermanfaat bagi kita semua tentunya. Untuk itu saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa lihat Zoom. Monggo Bapak. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak.